Coba bayangkan Anda lagi asik minum kopi pagi ini, santai gulir lini masa media sosial Anda, terus tiba-tiba mata Anda tertuju pada satu unggahan yang cukup, ya bikin jantungan lah. Pasti unggahan politik tingkat tinggi nih. Bukan sekedar unggahan politik biasa. Ini ancaman eksplisit dari seorang pemimpin negara adidaya yang belak-belakan menyatakan bakal menghancurkan sebuah peradaban. Secara harfiah mau meratakannya kembali ke zaman batu. Wow, itu sangat mengerikan ya. Sangat mengerikan. Tapi, nah di sini anehnya, belum genap 24 jam setelah janji kiamat itu, tiba-tiba orang yang sama putar balik. Dia malah ngumumin rencana negosiasi gencatan senjata di Islamabad. Itu pergeseran yang sangat drastis ya. Putaran balik psikologis dan geopolitik yang rasanya sangat tidak lazim. Maksudnya, dari ancaman pemusnahan massal, langsung ajakan duduk manis di meja perundingan dalam waktu kurang dari sehari. Bener, gila kan? Iya, dan kalau kita cermati, ini tuh bukan sekedar drama teatrikal politisi biasa. Perubahan mendadak ini sebenarnya adalah sinyal merah. Sinyal bahwa ada kepanikan luar biasa di balik layar. Ada pergeseran tektonik di panggung global yang sedang terjadi. Tepat sekali. Dan pergeseran tektonik inilah yang bakal jadi fokus penelusuran analitis kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar dinamika tersembunyinya, alasan-alasan yang ya tentu saja nggak diucapkan di depan kamera, tentang eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Betul. Dan panduan kita hari ini adalah sebuah analisis yang sangat tajam ya, dari wawancara Dr. Sami Al-Aryan di kanal YouTube The Thinking Muslim. Iya, sumber yang sangat mendalam. Tapi sebelum kita mulai membedah ini lebih jauh, saya harus tegaskan satu hal yang sangat penting ke Anda semua yang sedang mendengarkan. Posisi kita di ruangan ini 100% netral. Sangat penting untuk diketankan, karena sumber materi yang kita bahas hari ini memang mengandung pandangan politik dan geopolitik yang sangat kuat, sangat sensitif. Benar. Kami ingin mengingatkan Anda bahwa kami tidak sedang memihak siapapun di sini. Kita tidak mendukung atau memvalidasi pandangan sayap kiri, sayap kanan, atau agenda pro maupun anti negara tertentu. Sama sekali tidak. Setuju. Tujuan utama kita murni untuk membedah argumen faktual dari sumber materi tersebut, supaya Anda bisa benar-benar memahami gimana sih sebenarnya cara berpikir para pembuat kebijakan di panggung global itu. Karena dengan memahami cara berpikir raksasa-raksasa ini, Anda sebagai pendengar akan terbebas dari jebakan informasi yang berlebih, atau dari kebingungan saat melihat berita utama yang tiap hari rasanya saling bertentangan. Ya, terbebas dari clickbait lah istilahnya. Nah, jadi pertanyaan besarnya, gimana mungkin ancaman kiamat berubah jadi negosiasi kilat? Kenapa AS mengambil langkah ekstrim yang rasanya sangat reaktif dan tanpa strategi jangka panjang? Untuk menjawabnya, kita harus masuk ke dalam ruang oval, kita lihat kalkulasi sebenarnya. Semuanya bermula dari satu penyakit kronis dalam geopolitik, yaitu asumsi. Asumsi. Maksudnya tebak-tebakan gitu? Kurang lebih. Berdasarkan sumber kita, Donald Trump ini diyakinkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Kepala Mossad David Barnea. Oke, jadi dari pihak Israel yang meyakinkan. Betul. Mereka menyodorkan semacam janji manis, sebuah rencana yang disebut Operasi Pemenggalan. Konsepnya terdengar simpel di atas kertas. Targetkan saja pemimpin tertinggi Iran dan jenderal-jenderal kunci mereka. Berarti literally potong kepala ularnya gitu ya? Tepat. Narasi yang dijual ke Trump adalah kalau kepala ularnya dipotong, rezim akan langsung runtuh dari dalam. Dan perang, nah ini yang penting, perang akan selesai hanya dalam hitungan hari. Tunggu sebentar. Presiden AS kan punya tim sendiri kan? Dia nggak di ruang hampa. Ada Pentagon, ada ahli intelijen, ada CIA. Masa dari ribuan analis itu nggak ada satupun yang angkat tangan dan bilang, "Bos, ini ide yang sangat buruk." Oh tentu saja ada. Intelijen AS sebenarnya sangat rasional membaca situasi ini. Direktur CIA dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio dengan tegas menentang rencana itu. Marco Rubio? Padahal dia kan bukan tipe politisi pasifis yang anti perang ya? Nah, justru itu poinnya. Orang sekeras Rubio saja secara terbuka menyebut rencana itu konyol. Peringatan dari para ahli jelas, mereka bilang, oke, operasi pemenggalan ini mungkin bisa sukses secara taktis. Artinya misilnya kena sasaran. Betul, mereka mungkin bisa meledakkan gedung target. Tapi secara strategis, hasilnya bakal nihil. Intelijen bilang tidak akan ada pemberontakan sipil massal yang pro-barat. Rejim juga tidak akan jatuh seperti kartu domino yang dijanjikan oleh Netanyahu.
Ini bikin saya garuk-garuk kepala, jujur saja. Kalau CIA dan Menlu Anda sendiri sudah teriak itu ide konyol, kenapa peringatannya malah masuk telinga kiri keluar telinga kanan? Ini kayak Anda mau memotong rumput liar bagian atasnya doang dan yakin akarnya bakal mati total. Padahal tukang kebunnya sudah bilang akarnya nyebar ke seluruh halaman. Analogi yang pas. Alasannya sederhana. Kalkulasi Trump sangat dipengaruhi oleh pengalaman pribadinya, bukan data intelijen objektif. Pengalaman masa lalu maksudnya? Iya, dia punya asumsi kuat bahwa Iran itu pada dasarnya lemah berdasarkan 3 respon Iran di masa lalu. Apa saja itu? Pertama, saat pembunuhan Jenderal Soleimani bulan Januari 2020. Kedua, insiden jatuhnya helikopter Presiden Raisi bulan Mei 2024. Dan ketiga, rentetan serangan fasilitas nuklir di Juni 2025. Seingat semua kejadian itu. Dan di 3 kejadian itu, Iran meresponsnya cukup terukur ya. Nggak ada deklarasi perang besar-besaran. Betul, Iran selalu menahan diri. Mereka jelas menghindari konflik militer terbuka dengan AS. Dan itu yang dibaca sebagai kelemahan oleh Washington. Oke, mari kita pakai analogi sarang lebah dari catatan kita. Karena ini masuk akal banget. Ini ibarat Anda menendang sarang lebah. Pas ditendang, lebahnya diam saja. Anda lempar batu, masih diam. Anda langsung mikir, wah lebah ini pengecut nih. Padahal Anda nggak sadar Dan kalau mereka diam karena lagi sibuk membangun sarang beton lapis baja di bawah tanah, kan? tepat sekali. Dan sarang beton itu benar-benar ada secara harfiah. Sumber kita menyebutkan Iran punya industri militer, pabrik drone, dan perakitan rudal yang letaknya bukan di permukaan. Semua fasilitas vital itu terkubur 600 hingga 800 meter di bawah gunung. 800 meter di bawah tanah. Gila. Pantesan operasi pemenggalan itu langsung memicu respons yang beda. Karena eksistensi mereka benar-benar terancam kan? Iya, disitulah Iran memutuskan untuk berhenti menahan diri. Dan yang menarik, kita jadi melihat benturan 2 filosofi perang yang sangat berbeda. Gimana tuh bedanya? AS dan Israel mengandalkan apa yang disebut eskalasi vertikal. Eskalasi vertikal. Artinya daya hancur maksimal di satu titik. Ledakan terbesar dengan harapan musuh kaget, shock, dan langsung menyerah. Tapi kalau musuh Anda ada di kedalaman 800 meter, mau pakai bom sebesar apapun rasanya mereka tidak akan bertekuk lutut semudah itu. Logis. Lalu Iran pakai strategi apa? Iran membalas dengan eskalasi horizontal. Horizontal. Berarti menyebar ya? Melebarkan peta konflik. Tepat sekali. Alih-alih mengadu daya ledak, mereka menargetkan urat nadi militer Amerika di seluruh kawasan geografis. Pangkalan militer yang tersebar, fasilitas logistik, sampai sistem radar. Ditambah infrastruktur militer strategis di dalam Israel sendiri. Wah, Dan ada satu detail luar biasa dari sumber kita. Pada fase awal, rudal Iran ini sengaja dirancang khusus untuk menguras sistem pencegah rudal milik musuh. Strategi ini berhasil menghabiskan hingga 80% persediaan pencegah canggih itu. 80% persediaan rudal pencegat habis. Berarti janji manis bahwa perang bakal selesai dalam hitungan hari itu benar-benar hancur berantakan ya? Hancur lebur. Dan ketika hitungan militer meleset, tebak apa domino berikutnya yang jatuh? Pasti yang langsung berdampak ke dompet pendengar kita ini, ekonomi. Benar, perang melampaui hari ke-39 dan harga minyak dunia yang awalnya santai di 60-70 dolar per barel, Tiba-tiba meroket. meroket menembus 110 hingga 120 dolar per barel. Ya ampun, itu pasti bikin inflasi gila-gilaan. Bayangkan, kepanikan di Washington, apalagi ini menjelang pemilu bulan November kan? Nah, kepanikan ekonomi, politik di dalam negeri, itulah yang akhirnya memaksa terjadinya negosiasi yang sangat kacau dan serba canggung. Karena mereka sadar nggak bisa memaksakan kehendak secara militer lagi. Tepat, dan sekutu Eropa juga menolak ikut campur lebih jauh. Akhirnya Trump coba buka jalur belakang pakai Pakistan sebagai mediator. Makanya negosiasi diadakan di Islamabad. Oke, mari kita bahas negosiasi Islamabad ini. Karena detail dari sumber kita ini rasanya kayak baca naskah komedi gelap. Sangat canggung. Gini ya, delegasi AS dipimpin sama Wakil Presiden J.D. Vance. Mereka berunding tatap muka selama 15 jam. Tapi coba tebak, selama 15 jam itu, Vance harus keluar ruangan sebanyak 11 kali. 11 kali. 11 kali. Untuk telepon Trump, minta izin.
Bahkan kabarnya dia juga harus telepon Netanyahu buat laporan. Bayangin Anda lagi negosiasi beli rumah, tapi agen Anda bentar-bentar keluar telepon bosnya, terus telepon tetangganya sekalian. Gimana pihak Iran melihat ini? Delegasi Iran jelas melihat itu sebagai bukti ketiadaan otoritas. Fans itu levelnya wapres loh, tapi bertindak kayak kurir pesan tanpa mandat. Sumber kita bahkan pakai istilah ekor yang dikendalikan oleh anjing. Wah, istilah yang sangat menohok. Merujuk ke pengaruh Israel itu ya? Iya, kontras banget sama delegasi Iran yang dipimpin Muhammad Bagher Ghalibaf. Ghalibaf ini bukan cuma ketua parlemen, dia anggota kunci Dewan Keamanan Nasional dan punya kepercayaan penuh dari pemimpin tertinggi. Jadi dia bisa ambil keputusan detik itu juga? Betul, dia bawa wewenang penuh. Bisa bilang ya atau tidak tanpa perlu permisi keluar ruangan. Beda jauh wibawanya ya? Iya. Oke, dan mari kita lihat daftar tuntutan yang dibawa delegasi AS. Karena pas saya baca ini, rasanya sangat maksimalis dan nggak masuk akal, ada 4 poin. Pertama, buka Selat Hormuz sepenuhnya tanpa kendali Iran. Itu poin yang berat. Uranium di titik nol, alias nggak boleh sama sekali. Dan keempat, Iran harus putus hubungan dengan semua sekutu regional mereka. Minta musuh melucuti seluruh sistem pertahanan nasionalnya begitu saja. Terus imbalannya apa yang ditawarkan AS? Nah, ini absurditas tingkat tingginya. Imbalannya cuma pencairan dana Iran sebesar 27 miliar dolar. Uang mereka sendiri yang selama ini dibekukan. Uang mereka sendiri? Iya, dan lucunya, nggak ada jaminan pasti soal pencabutan sanksi ekonomi ke depannya. Ini tuh sama aja kayak, saya nyuruh Anda jual rumah Anda sekarang, tapi kita belum sepakat harganya berapa. Atau, saya tabrak mobil Anda, terus saya minta mesin mobil Anda sebagai ganti rugi. Dengan janji, saya mungkin balikin duit receh Anda yang jatuh di jok. Siapa yang mau terima negosiasi kayak gitu? Jelas nggak ada. Negosiasi ini tuh lahir dari mentalitas imperialis klasik. Merasa bisa mendikte lawan seolah lawan sudah kalah total, padahal di lapangan mereka gagal tembus pertahanan Iran. Benar. Dan karena negosiasinya mentok, Iran ngeluarin kartu as mereka yang paling ditakuti, Selat Hormuz. Nah, ini poin krusial. Buat Anda yang lagi dengerin dan mikir, apa urusannya saya sama selat di Timur Tengah? Gini, bayangkan urat nadi perdagangan minyak global dijepit. Efeknya langsung kerasa ke harga bensin Anda, tarif listrik, bahkan harga telur di pasar besok pagi. Selat ini lebarnya cuma sekitar 33 km di titik tersempit. Dan secara hukum internasional, langkah Iran menutup selat itu punya landasan yang sangat kuat. Tunggu, bukannya menutup jalur perdagangan itu melanggar konvensi internasional? Di masa damai, iya. Tapi hukum maritim internasional punya pengecualian. Karena Iran diserang lebih dulu oleh AS dan sekutunya, mereka punya hak legal untuk menutup perairan teritorial mereka dari kapal musuh. Jadi legalitas hukum perang ada di pihak Iran. Menarik. Terus AS ngancam apa? Mau blokade selat pakai angkatan laut? Mereka mengancam begitu, tapi ancaman ini justru jadi bumerang mematikan buat AS. Kenapa? Karena 60% minyak yang lewat situ belinya ke siapa? Ke Tiongkok kan? Tepat. Mayoritas minyak Iran itu dikirim ke Tiongkok. Kalau AS memblokade dan berani menyita kapal Tiongkok, Itu sama saja menghentikan pasokan energi negara adidaya saingan mereka. dan dalam diplomasi global itu adalah tindakan perang langsung terhadap Tiongkok. AS nggak mau ambil resiko memicu Perang Dunia Ketiga. Buktinya kelihatan banget ya. Ada laporan kapal komersial Tiongkok santai aja lewat selat itu, dan Angkatan Laut AS cuma diam melihatnya. Dibiarkan lewat tanpa hambatan. Iya, AS benar-benar kehabisan solusi praktis. Mereka ketahuan sedang bluffing atau gertak sambal. Bahkan ide Trump selanjutnya makin aneh. Oh, yang membagi biaya tol itu. Betul. Dia mengusulkan bagi hasil biaya tol Selat Hormuz sama Iran. Ya jelas ditolak mentah-mentah dong sama Iran. Itu mah rasanya kayak preman pasar minta jadah preman, bukan diplomasi negara adidaya. Memang. Tapi pertanyaannya, kenapa AS bisa sebingung dan sekacau itu kebijakannya? Reaktif banget. Sementara Iran kelihatan sangat sabar, penuh kalkulasi. Kayak main catur. Nah, untuk tahu jawabannya, kita harus bedah mesin internal di dalam negeri masing-masing. Siapa sih yang sebenarnya nyetir mobil ini? Mari kita lihat kubu AS. Ada tokoh sentral di Pentagon, Pete Hegseth. Let's about Pete Hegseth. Kita nggak sedang bahas ahli strategi rasional. Dia ini punya mentalitas perang salib.
secara harfiah punya tato tulisan kafir di lengannya. Wow, itu ekstrim. Sangat. Dia melihat kebijakan luar negeri bukan dari kacamata geopolitik yang logis, tapi dari lensa nubuatan akhir zaman, Armageddon. Jadi nyetir kebijakan negara pakai ramalan kiamat, pantesan ugal-ugalan. Betul. Tapi di dalam AS sendiri, untungnya, mulai ada perlawanan, ada pergeseran besar di suara Kristen evangelis, yang dulunya dukung narasi ini tanpa syarat. Oh ya, sumber kita nyebut nama tokoh-tokoh konservatif, kayak Tucker Carlson dan Candace Owens. Mereka mulai mempertanyakan dukungan buta terhadap Zionisme ini. Iya, mereka mulai bersuara dan bertanya, di mana letak keadilan moralnya kalau nyawa warga sipil terus dikorbankan? Ini pergeseran yang mengguncang panggung politik internal Amerika. Oke, itu AS. Kalau Iran gimana? Diberitakan sering digambarin kalau Iran itu negara dengan satu diktator absolut. Pemimpin tertinggi bangun tidur, terus kalau lagi bad mood, dia tekan tombol perang. Itu mitos terbesar yang dibantah telak oleh sumber kita. Nyatanya gimana? Nyatanya, Iran itu punya 9 institusi pengawasan dan keseimbangan yang sangat kaku. 9 lapis. Apa saja itu? Ada pemimpin tertinggi, ya, tapi di atasnya ada dewan ahli yang secara konstitusional bisa memecahnya. Lalu ada dewan garda, parlemen, dewan kebijaksanaan, belum lagi dewan keamanan nasional. Keputusan strategis harus melewati perdebatan panjang di lembaga-lembaganya ini. Jadi ini ibaratnya kalau AS sekarang itu mobil sport yang disetir ugal-ugalan sama orang berkacamata apokaliptik, Iran ini tuh kayak kereta api barang raksasa. Kereta api di atas 9 lapis rel birokrasi ya. Iya, bergeraknya lambat, kaku, butuh waktu lama buat mutusin arah. Tapi begitu dia jalan maju, sangat stabil dan susah banget dihentikan. Analogi yang brilian. Dan stabilitas ini juga terlihat dari cara mereka menjalin hubungan dengan sekutu regional. Sekutu yang sering disebut media barat sebagai proksi itu kan, boneka yang digerakin pakai uang dari Teheran. Itu juga mitos yang keliru besar. Sumber kita memberi contoh Yahya Sinwar, pemimpin Hamas. Ini fakta yang mengejutkan banget sih. Sinwar ternyata tidak memberikan skenario utama serangan 7 Oktober ke Iran sebelumnya kan? Sama sekali tidak. Dia cuma kasih skenario-skenario kecil. Skenario besarnya dirahasiakan. Padahal Iran mendanai mereka gila-gilaan. Kalau Hamas cuma boneka bayaran, nggak mungkin mereka berani merahasiakan operasi sebesar itu ke bosnya. Masuk akal. Terus hubungan dengan Hizbullah, cuma disuruh-suruh. Betul. Dan ketidakmampuan AS melihat ini, ditambah kebiasaan berbohong para pemimpinnya, itu merusak segalanya. Oh, ini masuk ke poin Profesor John Mearsheimer yang dibahas di sumber kita. Iya, pemimpin negara itu lebih sering berbohong ke audiens domestiknya untuk selamat secara politik. Tapi kalau mereka mulai sering berbohong ke audiens asing, kredibilitas negara di panggung dunia hancur. Maksudnya ngancam kiamat di pagi hari tapi malamnya minta damai itu ya? Negatif banget dampaknya ke sekutu AS. Sangat. Ini bikin guncangan besar, efek domino, dan riaknya nyampe ke Turki, salah satu sekutu penting di NATO. Nah, ini krusial. Apa yang dilihat Turki dari kekacauan ini? Turki sadar betul, hukum internasional itu sudah mati. Institusi global nggak akan bisa melindungi mereka. Apalagi politisi Israel, seperti mantan PM Naftali Bennett, terang-terangan menyebut Turki sebagai musuh besar berikutnya setelah Iran. Wah, terang-terangan begitu. Pantesan Menlu Turki, Hakan Fidan, sampai bikin peringatan publik. Iya, dia memperingatkan bahwa Israel mungkin sengaja memicu perang di Suriah. Tujuannya apa? Buat narik Turki masuk ke konflik dan melemahkan mereka sebelum militer Turki jadi lebih kuat. Terus gimana reaksi Trump lihat sekutu NATO-nya panik begitu? Bukannya menenangkan, Trump malah terus-terusan menganggap NATO itu organisasi yang sudah usang. Gila ya, ini benar-benar mempercepat hilangnya cengkraman hegemoni Amerika di dunia. Memang, kita sedang melihat kemunduran kekaisaran di depan mata kita sendiri. Awal banget, kita lihat miskalkulasi intelijen, ideologi agama yang nyetir kebijakan perang, negosiasi kacau, karena ekonomi panik, sampai buntu di Selat Hormuz, semuanya bermuara pada satu momen krisis ini, di mana hegemoni lama mulai runtuh. Dan bergeser Melibatkan pemain besar seperti Tiongkok dan kekuatan menengah seperti Turki. ini bukan insiden regional biasa. Betul. Dan buat Anda yang mendengarkan, inilah fungsinya kita membedah sedalam ini. Pengetahuan ini membebaskan Anda dari sekedar baca judul berita yang sensasional. Paham motif fundamental negara-negara ini, ngasih Anda kacamata yang jelas buat baca arah ekonomi dan politik global ke depannya. Kalau harga barang naik, Anda tahu siapa yang sebenarnya narik tuasnya. Sangat presisi, Anda jadi tidak mudah panik.
Nah, sebelum kita berpisah hari ini, saya ingin meninggalkan satu pemikiran provokatif buat Anda renungkan sendiri. Kalau tatanan global pasca Perang Dunia Kedua ini benar-benar mulai lumpuh karena keegoisan dan bias ideologis negara adidaya lamanya, siapakah yang akan menulis aturan diplomasi dan perdagangan 10 tahun dari sekarang? Pertanyaan yang sangat berat itu. Akankah kita melihat bangkitnya aliansi baru dari kekuatan-kekuatan menengah yang bakal mendepak pemain lama sepenuhnya? Simpan pertanyaan itu baik-baik di benak Anda, karena dunia ini sedang berubah sangat cepat. Jauh lebih cepat dari ketikan ancaman di media sosial. Terima kasih sudah mendengarkan penelusuran mendalam kami hari ini. Sampai jumpa.